Aku share screen dulu. Oke. Jadi untuk pembakaran ini ada di problem 46. Kita akan bahas 464, 465, dan 470. Bisa dilihat di foldernya untuk problem 464, ada sebuah gas terdiri dari 80% berat propan dan 15%-nya N-butan, dan sisanya adalah air. Lalu disuruh menghitung molar composition atau komposisi molar dari gas tersebut, baik dalam wet maupun dry basis, dan rasionya mol H2O per mol dry gas. Oke, jadi kan ini ada senyawanya ada C38, C4H10, dan air. Di sini kita basis 1000 gram gas, maka berarti kan C38-nya adalah 800, lalu C4H10-nya adalah 150, dan H2O-nya adalah 50. Dan berat molekulnya ini bisa langsung dari appendix ya, langsung dari appendix bisa. Nah, berarti kan kalau massa tinggal masanya ini dibagi berat molekulnya bagi mr, sehingga menjadi 18,182, 25,862, dan 2,778 ini, sehingga totalnya adalah 23,546 totalnya. Lalu untuk komposisi untuk dalam wet basis, berarti tinggal 18,82 dibagi 23,546, sehingga 77,22%. Sama juga untuk C4H10, maka 2,5862 dibagi 23,546 dikalikan 1%, yaitu 10,98. Untuk H2-nya juga sama, berarti 2,7 per 3,5 dikalikan 1%. Hasilnya adalah 11,8%. Untuk dry basis, maka kita harus cari dulu total dry basis itu berapa kan, tanpa H2O berarti kan, berarti 18,82 ditambah 2,5 ini, sehingga totalnya adalah 20,7682. Untuk persen dry basis berarti 18,182 dibagi 20,7682, sehingga menjadi 87,55%. Untuk C4H10 berarti 2,5 dibagi 20,7 itu, sehingga menjadi 12,45%. Maka rasionya adalah 2,7778 ini dibagi 20,7682, sehingga menjadi 0,1338 mol H2O per mol dry gas. Nah, di sini terdapat reaksi pembakaran, ada dua reaksi, yaitu C38 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 5H2O. Lalu yang kedua, C4H10 tambah 13 per 2O2 menjadi 4CO2 plus 5H2O. Nah, di sini untuk yang B, di sini adalah jika 100 kg per jam dari fuel ini dibakar dengan 30% ekses udara, berapa udara yang dibutuhkan untuk umpan udara yang dibutuhkan dalam kilomol per jam, dan kalau misalnya, lalu bagaimana jika pembakaran itu tuh hanya 75% yang pakai 75% yang terbakar sempurna. Nah, berarti untuk yang misalnya 100 kg per jam tadi, maka 100 kg per kilogram gas per jam tadi diubah menjadi kilomol per jam dulu. Ini kita langsung pakai O2 karena tadi kan diketahui ekses udaranya adalah 30%. Berarti 100 kg gas per jam dikalikan 80 kg per C3H8 per 100 kg gas, karena 80 dapat dari fraksinya tadi. Lalu ini tinggal dibagi mr atau berat molekul, lalu dikalikan dengan ini adalah koefisiennya, 5 kmol O2 per 1 kmol C38, sehingga menjadi 9,091 kmol O2 per jam. C4H10 juga sama, 100 kg dikalikan 15 per 100 dapat dari fraksinya tadi. Lalu
ini dibagi MR atau BM, lalu dikalikan dengan koefisiennya, sehingga jadi 1,681 kmol O2 per jam. Totalnya berarti yang masuk adalah 10,772 kmol O2 per jam. Nah, untuk mencari berapa udara yang diumpankan, berarti dari 10,772 ini dibagi 0,21, karena kan 10,772 ini hanya O2, sedangkan udara kan terdiri dari O2 dan N2. Sehingga 10,772 ini dibagi 0,21 dan dikalikan eksesnya kan 30%, sehingga dikalikan 1,3 kmol udara. Maka menjadi 6,6 kmol udara yang diumpankan per jam. Ini ada pertanyaan sampai sini mungkin? Sebentar ya. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu, untuk yang, oh ya tadi ada yang belum aku bilang. Jadi untuk yang, jadi untuk yang selanjutnya ini jawabannya yang kita dapatkan itu tidak merubah untuk meskipun untuk makanya harus ya. dicoba aja di bawah semua, nanti yang mana mau gitu aja biar aromanya ngomong. Selanjutnya ke silakan dibuka. Ya enggak apa-apa. Nah, nanti lah kalau ada orang lagi ya enggak usah berarti nanti diposting ulang aja yang arah haji itu. Ulang itu. Nah, ya itu aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk yang problem 465, aku minta tolong Justinus kerjakan ya. 465. Terus untuk bentar, selanjutnya itu
Oke, untuk selanjutnya itu problem 470. Untuk yang problem 470A dan B, karena A itu cuma DOF dan berarti langsung aja A dan B. Tapi DOF-nya langsung DOF sama penyelesaiannya, jadi nggak usah kayak nulis persamaan-persamaan aja, langsung dikerjakan sama angka-angkanya. 470A dan B, aku minta tolong Kevin Chandra ya. Lalu untuk yang 470C, aku minta tolong Stanley. Sudah jelas? Iya, Justinus yang 465 ya. Nanti bisa, kalau mau share screen, bisa share screen, nanti dijelaskan. Bisa dikerjakan ya. Oke, kalau nggak ada, kalau udah paham, aku tunggu sampai 4:30 ya. 16:30, paling lambat 4:30. Dicoba dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya kalau tengah-tengah ada yang bingung, boleh tanya, nggak apa-apa.
Kalau misalnya nanti kalau udah selesai, boleh bilang aja ya kalau udah selesai.
Oke, gimana? Sudah selesaikah? Halo? Gimana? Justinus sudah 465-nya. Oke, berarti Justinus sudah nemu jawabannya ya. Boleh share screen, boleh. Terus juga boleh langsung dijelasin ya. Kevin sama Stanley udah ya? Atau masih? Sudah sih ini. Oke, Justinus 470 C. iya 40. Sudah. Justinus kalau mau nge-share screen atau jelasin udah bisa kok. Justinus dulu boleh. Nanti baru 470.
Halo C, wis kelihatan lah C. Oh iya, sudah. Ya, silakan. Ya, jadi pertama itu yang nyari mol C6H14-nya itu dapat dari kan 5 liter kali 0,659 kali 1000 per 86, dapatnya 38,313. Terus nyari mol C7H16-nya dapat dari 4 liter tadi kali 0,684 kali 1000 per 100, dapatnya 27,36. Terus bikin reaksi pembakaran C6H14 sama C7H16, dapatnya gini reaksinya. Lalu nyari theoretical oksigennya, itu yang tadi mol yang C6H14 kaliin yang ini 19 per 2 ya, 9,5 sama plus tuh yang C7H16 itu yang 27,36 kali 11. Terus kan dapat theoretical oksigennya. Terus nyari O2 fitnya itu kan ada 4000 kali 0,21 mol O2 per mol udaranya, dapatnya 840. Terus eksesnya dapat 840 minus 6 664 ini kali per 664 ini dapatnya 26,32%. Oke, thank you untuk jawaban 465 ini sudah benar ya. Berarti kita bisa langsung lanjut ke 470 yang A dan B. Kevin Chandra sudah? Halo, ini anaknya kemana? Kayak gitu Stanley dulu aja deh, kalau anaknya nggak ada ini. Stanley bisa langsung ya ke yang C, nggak apa-apa, wis. Oh iya. Iya udah kelihatan ya. Ya sudah. Ya, langsung. Ya, ini yang patut kan diketahui bahwa pentana itu dibakar dengan udara berapi di sebuah tangki pembakaran yang kontinu. Terus yang bagian C ini kita sebagai teknisi disuruh menganalisa dan memberikan report apa yang keluar dari combustion chamber itu, tangki pembakaran yang kontinu itu, yang terdiri dari 0,3040% pentan, 5,9% oksigen, 10,2% karbon dioksida, dan sisanya nitrogen. Terus disuruh memverifikasi dan asumsi dari analisa tersebut dan tentukan kelebihan udara yang diumpankan ke dalam reaktor dan maksimal konversi dari
pentana, yaitu C5H12. Nah, terus kita ambil basis 100 mol produk gas kering kita. Terus ya kita buat blok diagramnya. Terus yang masuk kan N1, kita simbolkan N1, yaitu mol pentan tersebut. Dan yang masuk di panah yang kedua ini ada ekses air atau udara berlebih yang terdiri dari mol udara dan mol nitrogen. Terus kita hitung menggunakan neraca atom, di mana N2 balance-nya ditentukan dari persamaan reaksi itu sebanyak 3,76 N2 sama dengan 0,836 dikali basis dari gas kering itu 100, dapat N2-nya itu sebanyak 22,2 mol oksigen. Terus yang untuk karbon itu ada kita hitung kan di N1 ada 5, di pentan itu ada 5 atom karbon. Jadi kita tulislah 5 N1 sama dengan 100 dari produk gas kering dikali dengan C5H12 yang out atau yang keluar dari combustion chamber itu ditambah mol karbon dioksida yaitu sebanyak 0,102. Didapat N1-nya itu 2,34 mol pentan. Terus hitung lagi H balance. H balance-nya itu ada 12N1. 12N1 itu didapat dari mol C5H12 dari atom karbon H dari pentan itu. Terus dikali dengan sama dengan 12 atom H yang keluar dari combustion chamber dikali dengan 0,00304 ditambah dengan 2N3. 2N3 itu dari mol H2 yang dikali dengan 2 atom H. Terus O balance-nya sama, baru disamakan antara in sama out. Nah, didapat 44,4 mol, berarti sama. Terus langsung kita hitung fraksional konversi dari pentan. Rumusnya konversi fraksi dari pentan itu adalah mol dari C5H12 in dikurang mol dari C5H12 out dibagi dengan C5H12 in. Didapat 0,87 mol yang bereaksi, mol pentan yang bereaksi dibagi mol umpan. Terus kita hitung lagi udara teoritis. Di mana udara teoritis ini kita hitung dari perbandingan stokiometri antara oksigen dengan pentan. Di mana kita dapat pentannya itu sebanyak 2,34 mol dikali dengan 8 mol O2 yang didapat dari persamaan reaksi yang kita hitung tadi, C5H12 ditambah 8 O2 menjadi 5 CO2 plus 6 H2. Terus dapat hasilnya 18,75 mol oksigen. Nah, kita kemudian menghitung persen ekses dari udara. Nah, persen ekses dari udara itu didapat dari mol udara umpan dikurang mol udara teoritis bagi mol udara teoritis dikali 100%. Didapat 18,6% udara berlebih. Nah. Oke, aku komen dikit ya. Coba scroll ke atas dikit. Oke, untuk pelabelannya itu yang untuk ekses udara itu lebih baik jangan langsung 3,76 N2. Jadi lebih baik N2 mol udara, lalu O2-nya tetap 0,21, lalu dan 0,79 N2. Kenapa? Kalau gini nanti bingung 3,76-nya dapat dari, kalau ada yang nggak tahu kok tiba-tiba 3,76 gitu ya. Itu pertama, lebih baik pelabelannya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk yang teracanya itu kan ada yang 100 dikalikan 5 dikalikan 0,0304 itu ya.
Nah, itu yang angka 5-nya itu lebih baik dituliskan secara lengkap ya. Berarti 5 mol C per 1 mol C5H12. Seperti minggu lalu udah aku ajarin. Gitu. Sama juga untuk di H yang ada 12 ini, angka di neraca H itu angka 12 harus dituliskan lengkap. Saya 12 mol H per 1 mol C5H12. Jadi gitu. Kalau untuk nanti waktu ujian atau kuis jawabnya kayak gitu. Untuk jawab cara neraca atom yang lengkap. Ya. Untuk jawabannya sih oke sih, sudah betul. Meskipun angka 3,7 itu sama aja dengan hasilnya dengan 0,21 O2 dan 0,79 N2, tapi itu lebih jelas ya. Lebih jelas, nanti biar enak aja kalau waktu penilaian. Gitu. Oke, untuk yang 470C udah. Untuk yang Kevin Chandra ini gimana? Kalau nggak ada anaknya, oke aku share screen dulu aja ya. Oke, 465 ini sama ya tadi. Jadi 5 liter dari yang diketahui dikalikan dikonversikan jadi kilogram, lalu jadikan mol. 4 liter dijadikan ke mol. Lalu untuk nyari O2 teoritisnya ini kita anggap semuanya adalah pembakaran sempurna ya. Jadi makanya pakai 9,5 sama 11 mol O2 ini. Jadinya 664 ini. O2 yang masuk itu sama dengan 0,21 kalikan 4000. Maka menjadi 840 mol O2. Maka eksesnya adalah 840 dikurangi 664,943 per 664 yang ini, lalu sama dengan 26,32%. Nah, untuk yang 470, nah memang aku di Word ini nggak nulis secara lengkap, tapi tolong nanti waktu ditulis tangan, karena ini aku juga ketik, jadi kan nanti waktu tulis tangan yang lengkap ya. Jadi 470 ini ada reaksi C512 tambah 8O2 menjadi 5CO2 plus 6H2O. Untuk yang soal A dan B itu sebenarnya sama kayak C, cuma gini, ada kasus di yang A dan B itu kita lihat aja ya. Jadi kita pakai basisnya sama 100 mol dry product gas. Jadi ada mol C5H12 lalu ada nah ini pelabelannya harus kayak gini, ini lebih jelas ya. Ada N2 mol udara, lalu sini ada 0,21 N2 dan 0,79 N2. Jadi ini jelas ya. Lalu di sini adalah 100 mol dry product gas, lalu ini adalah komposisi yang diketahui di soal A, beda dengan di soal C yang tadi yang Stanley jelaskan. Untuk DF-nya, ini berarti anomnya ada 3, atomik belasnya ada 3, yaitu C, H, dan O, lalu inletnya ada 1, yaitu N2, dan reaksi lainnya adalah 0, sehingga DF-nya adalah -1. Ini artinya adalah kelebihan informasi. Ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa diselesaikan. Kita selesaikan dari neraca N2. Kok neraca N2 itu langsung aja in sama dengan out. Langsung aja berarti 0,79 N2 sama dengan 100 kalikan 0,853. Maka N2-nya langsung 107,98 mol udara, atau untuk mencari mol O2 sama dengan 22,68 mol O2. Lalu kita ke neraca C. Nah, dari neraca C ini harusnya ini kalau aku karena diketik, jadi pasti panjang. Jadi nanti kalau misalnya tulisan terus tangan atau ditulis ya. Jadi ini 5N1 ini artinya 5 mol C per 1 mol C5H4 C5H12 sama dengan 100 kalikan 5 kalikan 0,0027 ditambah 100 dikalikan 0,091 dikalikan 1 mol C per 1 mol CO2. Maka N1-nya adalah 2,09 mol C5H12. Lalu ke neraca H, ini harusnya 12 mol H per 1 mol C5H12 sama dengan
Ini sama 12 mol C512 per 1 mol C512 kalikan 0,027 kalikan 100 tambah 2 N3. Sehingga N3-nya tahu 10,92. Lalu neraca O ini 2 mol O per 1 mol O2 kalikan 0,21 N2 disama dengan 100 dikalikan 0,053 dikalikan, nah ini 2 mol O2 ya per 1 mol O2 kalikan tambah 0,091 kalikan. Nah, ini 1 mol, 2 mol O per 1 mol CO2. Ditambah N3, itu ini N3-nya tuh 1 mol O per 1 mol H2O. Maka menjadi, nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Karena di sini kan N2-nya tahu, N3-nya tahu. Kita bisa masukkan, nah ternyata nggak sama nih, nggak balance. Berarti data yang disajikan itu tidak benar atau tidak valid. Makanya di problem yang C itu diubah lagi fraksi-fraksinya menjadi ini dan sehingga hasilnya balance gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan karena hari ini kalian udah ada yang presentasi dengan baik, yang udah presentasi, aku bakalan dikasih poin keaktifan lah, sejenis itu. Yang udah tadi memaparkan. Cuma nih sayang Kevin kemana, anaknya juga nggak tahu. Jadi, nanti bakalan yang udah mempresentasikan, aku bakal kasih poin keaktifan. Mungkin kalau minggu depan, kalau misalnya ada, mungkin aku juga bisa ngasih poin keaktifan kalau bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, responsinya sampai sini dulu. Dan thank you sudah join pada minggu ini. Oh ya, dan ini sepertinya minggu depan sudah mulai masuk libur Lebaran ya. Jadi sepertinya mulai tanggal 12 kayaknya libur. Jadi mungkin nanti kita ketemu lagi setelah libur Lebaran. Harusnya ya, thank you udah datang. Ini nggak apa-apa ya udah. Oh ya, materinya sudah aku share juga ya ke Google Drive. Jadi kalau ada yang nyari, bisa ke Google Drive langsung ya. Oke, thank you.